Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Strategi Algoritma. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai overview analisa algoritma. Untuk materi overview analisa algoritma, dapat teman-teman download di Kulino teman-teman masing-masing ya. Baik, untuk capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menguasai fungsi, relasi, induksi, barisan, deret, limit fungsi, dan mahasiswa mampu membuat model matematika dan menganalisisnya. Kemampuan akhir yang diharapkan berupa mahasiswa mampu menganalisa algoritma dengan model matematika. Outline yang ingin dibahas pada pertemuan ini ada 5. Yang pertama pendahuluan, problem dan solusi, framework analisa algoritma, strategi umum analisa algoritma, dan terakhir adalah contoh dari problem. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di dalam desain dan analisis algoritma, tujuannya atau tujuan utamanya adalah mendesain algoritma yang cepat. Nah, tugas kita adalah bagaimana cara membuat algoritma yang cepat. Nah, di sini kita memerlukan hal ini, kita harus merencanakan, berarti kita harus merencanakan desain algoritma yang dapat disesuaikan dengan alat bantu komputer yang didekati atau yang didekati dengan metode scientifically atau sering disebut dengan, kalau dalam coding itu seni atau art dalam seni coding anak teknik informatika ya. Jadi tidak saja mendesain diperlukan pemikiran yang mendalam, namun juga kreativitas yang tinggi dari desainernya, sehingga kita perlu planning dalam mendesain sebuah algoritma. Ada juga yang dinamakan teknik well-defined. Well-defined artinya kita harus mendefinisikan terlebih dahulu sebelum kita mengeksekusi. Artinya kita harus melakukan planning. Setelah itu kan dalam planning itu kita perlu mendesain, dan di dalam desain itu kita memerlukan kreativitas dan pemikiran untuk membuat sebuah algoritma yang memenuhi tujuan kita, yakni apa? Algoritma yang cepat. Lakukan dengan scientifically. Scientifically ini ada beberapa tahapan, yakni ada pendekatan analitis, developing mathematical model, mempelajari properti algoritma. Problem dan solusi. Dalam studi algoritma, sebenarnya tidak lain kita dihadapkan pada munculnya suatu masalah yang akan diselesaikan secara komputasional dengan cara-cara tertentu. Bagian ini akan memberikan overview mengenai masalah dan solusinya, beserta dengan format contoh sederhana. Format penulisan desain dapat dilakukan secara bebas, namun pada mata kuliah ini biar memudahkan, kita membuat sebuah default untuk menstandarkan penulisan dari problem dan solusi. Jadi di sini ada contoh-contoh atau penjelasan terminologi dari problem itu apa, input, output, dan algoritma. Problem adalah deskripsi masalah yang dihadapi. Input, domain dari masalah, harus valid dan untuk diberikan pada algoritma. Outputnya range dari masalah, keluaran yang dihadapkan, dan spesifikasinya harus jelas. Algoritma adalah notasi yang menjelaskan penyelesaian masalahnya. Contoh, di sini ada sebuah contoh. Yang pertama, contoh dari faktorisasi suatu bilangan. Di sini ada problem. Diberikan suatu bilangan n. N ini sembarang bilangan real ya. Inputan dari user. Tentukan semua faktor bilangan tersebut. Misalkan 6 adalah faktor dari 12. 6 bukan faktor dari 13. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Begitu. Contohnya ini, problemnya kita diminta untuk mencari faktorisasi suatu bilangan. Inputnya n adalah suatu integer positif, di mana n lebih besar daripada 0. Berarti n itu harus nilainya positif dan lebih besar daripada 0. Output
daftar barisan bilangan yang merupakan faktor yang dapat membagi N hingga habis. Jadi nanti ada bilangan yang membagi bilangan N tersebut. Algoritmanya di sini yang pertama, bagi N dengan bilangan terkecil yang lebih besar dari 0. Semisal, X dapat membagi N. B, ulangi proses A dengan menginkrementkan nilai X hingga N sama dengan X. Jadi kita lakukan terus pembagian ya, atau sering disebut dengan kalau di dasar pemrograman itu namanya modulo. Ketika bilangan itu bisa habis dibagi oleh bilangan yang pembaginya, maka dia dimodulokan hasilnya 0. Begitu ya. Lanjut, kita eksekusi langsung menggunakan notasi algoritmik. I di sini assignment-nya 1. Input N berarti kita menginputkan bilangan. Misal N adalah 15. While N tidak sama dengan I, ketika inputan yang tadi tidak sama dengan 1, nah I-nya tadi berapa? 1 kan, karena dimulai dari perulangan pertama itu 1. Kita looping, increment kan. Lanjut, N tidak sama dengan 1, kan tadi Bu contohnya 15, jadi 15 tidak sama dengan 1, maka dilakukan pengecekan kondisi. If N mod I sama dengan 0, then output I. Jadi ketika N dimodulo I, 15 dimodulo 1 berapa? Ayo, 15 modulo 1, ada sisanya enggak? Bisa kan dibagi? Berarti di sini 0. Berarti then input I, berarti I-nya berapa tadi? 1 masuk. Lanjut, kita perulangan kedua berarti I-nya berubah jadi berapa? 2. Input N tetap, N-nya berapa? 15 kan? While N 15 tidak sama dengan I-nya berubah jadi berapa? Karena ini perulangan kedua, increment kedua, sehingga dia berubah jadi 2. Do if N mod I sama dengan 0, ketika 15 dimodulo 2 sama dengan 0, 15 modulo 2 berapa? Yo, 1 kan ya. Jadi dia tidak mendapat atau tidak masuk ke dalam kondisi if ini ya, sehingga kita lanjut increment I. Kalau increment I berarti outputnya ini tidak dicetak, kita langsung increment I 3 dan seterusnya. Jadi sampai dengan 15. N sama dengan I, sampai dengan N-nya itu jumlahnya sama dengan inputannya atau perulangannya tadi. Berarti 15 sama dengan 15 baru berhenti kondisinya, begitu. Nah, di sini nanti di pertemuan ini Ibu akan memberikan 2 penugasan. Yang pertama itu mencari faktorisasi prima ya. Kalau ini tadi kan faktorisasi suatu bilangan faktor aja. Kalau faktorisasi prima berarti kan bilangan harus menggunakan bilangan-bilangan prima ya kan. Jadi nanti Ibu akan letakkan tugasnya di Kulino, bentuknya seperti ini. Sudah ada problem, input, output, dan algoritmanya. Teman-teman diminta untuk mentranslatekan algoritma yang sudah Ibu buat ke dalam bentuk notasi algoritma. Begitu ya. Nanti ditunggu di Kulino. Lanjut, Ibu lanjutkan. Framework analisa algoritma. Jadi, framework yang kita desain tidak harus digunakan untuk membandingkan waktu eksekusi suatu algoritma. Tetapi juga dapat dipakai untuk menentukan efisiensi memori yang dipakai. Jadi dasarnya adalah seperti penjelasan sebelumnya. Framework yang dipakai untuk menentukan analisa algoritma ini yang pertama adalah perbandingan waktu tempuh, dan yang kedua adalah efisiensi memori. Di mana di sini untuk mendapatkan framework yang kita inginkan diperlukan yang pertama model atau dilakukan secara memodelkan secara matematika fungsi. Ingat nggak kenapa harus dimodelkan? Nah, karena spesifikasi dari setiap laptop yang kita gunakan itu berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan spesifikasi dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Yang kedua, pengukuran order fungsi atau sering kita sebut TN.
pemodelan suatu komputer. Pada model ini kita tidak hanya mengeksekusi algoritma pada komputer tertentu yang nyata, tetapi model matematikanya mempresentasikan suatu komputer. Dan mengevaluasi waktu tempuhnya. Bagaimana model matematika ini digunakan untuk algoritma yang kita desain tersebut, sehingga kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan mendasar seperti berapa waktu tempuh yang dilakukan atau berapa waktu tempuh yang diperlukan pada model tersebut untuk setiap operasi algoritma yang dijalankan. Berapa data yang seharusnya diinputkan pada algoritma tersebut. Bagaimana model yang kita bangun berhubungan dengan komputer sesungguhnya. Jika yang kita bangun sangatlah berbeda, maka konklusi dari model tersebut mungkin tidak berguna untuk komputer sesungguhnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka kita perlu beberapa definisi untuk memahami atau terminologi dasar untuk memahami strategi analisa dan beberapa contoh analisisnya. Yang pertama, problem. Problem adalah spesifikasi dari suatu nilai input valid input, dan apakah terdapat valid input yang dapat diterima oleh setiap valid input tersebut. Instance input, suatu nilai X adalah instance untuk problem P jika P adalah input valid sesuai dengan spesifikasi. Ukuran input instance atau size of input instance adalah secara formal dikatakan sebagai sejumlah sedikit yang diperlukan untuk mempresentasikan suatu input intens, sedangkan secara informal lebih berguna dikatakan sebagai tiap parameter yang tumbuh secara cepat dengan ukuran formalnya. Algoritma sendiri dengan demikian terminologi algoritma adalah suatu abstraksi prosedur komputer yang memerlukan beberapa atau banyaknya nilai input dan menghasilkan beberapa banyak nilai outputnya. Jadi di pertemuan pertama, Ibu sudah menjelaskan apa sih sebetulnya algoritma. Algoritma adalah urutan instruksi langkah per langkah untuk menyelesaikan sebuah tujuan, ya kan? Kalau di sini sudah mengkerucut, di mana algoritma di sini adalah abstraksi prosedur komputer yang memerlukan beberapa atau banyak nilai input dan menghasilkan beberapa nilai sebagai output. Abstrak karena algoritma dapat diekspresikan dengan berbagai cara, ya kan? Yang seperti Ibu jelaskan kemarin, bisa gambar, flowchart, bisa pseudocode, bisa rumus matematika, program, dan lain sebagainya. Program itu sendiri adalah ekspresi dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jadi di sini sudah ada gambaran ya tentang apa sih algoritma tadi, suatu abstraksi prosedur di mana dia memerlukan nilai input untuk menghasilkan output. Abstrak. Kenapa dia dibilang abstrak? Karena algoritma ini dapat diekspresikan menggunakan berbagai cara. Bisa menggunakan flowchart, pseudocode, rumus matematika, program, dan lain sebagainya. Program itu sendiri adalah ekspresi dari suatu algoritma yang menggunakan suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Begitu. Baik. Ini ada contoh GDC 2 bilangan. Jadi GDC di sini adalah kepanjangan dari Greatest Common Divisor. Greatest Common Divisor ini digunakan untuk membagi bilangan M dan N. Inputnya adalah 36 dan 48, outputnya 12. Nah, dari contoh di atas maka bilangan 36, 48, dan 12 merupakan input
dan input instance dari GDC. Artinya bilangan 12 ini bisa membagi 36 dan bisa membagi 48. Begitu. Bu, untuk lebih jelas tentang GDC dapat dilihat di mana ya Bu ya? Dapat dilihat di sini nih. GDC, Greatest Common Divisor, sudah Ibu jelaskan. Diberikan dua buah bilangan M dan N, tentukan GDC dari bilangan tersebut. M dan N adalah suatu integer positif di mana M lebih besar dari N. GDC atau integer terbesar membagi habis M dan N. Berarti harus membagi habis M dan N. Begitu. Ibu lanjutkan untuk RAM, Random Access Machine, atau sering disebut juga Random Access Memory. Penyederhanaan dari model komputer yang terdiri dari dua bagian utama, yakni prosesor dan memori. Perhitungan dalam RAM menggunakan ISP atau sering disebut dengan Instruction Set of Processor. Instruksi akan dikerjakan dalam satu persatu langkah. Instruction Set of Processor pada RAM atau sering disebut ISP pada RAM adalah setiap instruksi akan dikerjakan dalam satu langkah. Ada 3 komponen instruksi pada model ini. Yang pertama adalah operasi aritmatika. Dihitung satu instruksi. Ya, ada A sama dengan B plus C. Di sini ada operator atau operasi matematikanya plus. Y sama dengan X sama dengan Y min Z. Ini satu operator, yaitu min di sini ya. Lanjut, untuk jam dan kondisional jam, operasi ini juga dibaca sebagai satu instruksi atau satu langkah, di mana contohnya adalah go to dan if else, if kondisi ya. Lanjut, terakhir ada instruksi pointer dan array. Juga dilakukan dalam satu instruksi. Array dan pointer diperlakukan sama dengan eksekusinya. Contoh di sini B sama dengan pointer C. C pointer sama dengan B. Ini sama, satu langkah. B array A sama dengan B atau B sama dengan array I. Ini juga satu langkah. Contoh, kita diminta untuk menghitung berapa instruksi yang ada pada program ini. Contoh instruction pointer dan array. A sama dengan B plus C kali D min F. Berapa instruksi yang dijalankan prosesor, kita dapat pecah ekspresi tersebut yang didasarkan pada banyaknya operasi yang tadi sudah Ibu jelaskan di sini. Ada operasi aritmatika dan logika, di mana yang pertama ada plus, ada times atau perkalian, dan ada minus pengurangan. Berarti di sini prosesor atau jadi pada instruksi di atas terdapat 3 langkah yang harus dikerjakan oleh prosesor. Selanjutnya, kalau bentuknya array Ibu bagaimana? Nah, kalau seperti ini tadi, ingat pointer dan array dihitung satu ya, berarti harus satu persatu. Array A disimpan dalam Z satu langkah. Kenapa Ibu? Ya tadi karena array dan pointer itu nilainya satu, berarti disimpan dalam satu variabel sehingga dia memiliki satu langkah. B, I itu juga disimpan dalam X ya ini satu langkah. C, I juga berapa? Satu langkah, berarti ada 3 langkah dulu. Setelah itu, ada lagi nggak yang perlu kita perhatikan? Ada, yaitu operasi aritmatikanya. Di sini ada plus, sehingga jumlahnya totalnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi terdapat 4 langkah yang dilakukan oleh prosesor. Kalau bentuknya seperti ini, nah ayo, berarti kan ini kita kan sering bertemu dengan perulangan ya kalau di dalam program. If I sama dengan 1, to N, do, array C sama dengan array A tambah array B. Setelah itu, Ibu pecah program ini menjadi beberapa tahapan algoritma yang sudah Ibu sesuaikan dengan algoritma yang di atasnya. Jadi Ibu pecah satu persatu biar mudah untuk mencari instruction set atau ISP-nya. Instruksinya itu berapa? Pertama, berarti I sama dengan 1. Berarti kan kita harus mengecek dulu. I sama dengan 1. For I sama dengan 1 to N. Berarti kan kita cek dulu I sama dengan 1. Berarti sini I sama dengan 1. To
to and do. Nah, to and do berarti kan kita ada kondisi nih. Setelah itu ini dimasukkan aja. AI kita masukkan X, array B kita masukkan ke Y, dan C kita masukkan ke array Z, di mana Z ini penjumlahan dari X ditambah Y, ya kan? Nah, ini disimpan di Z, tadi seperti yang Ibu contohkan di sini. Variabel X itu array B, menyimpan array B, Y array C, Z itu array X plus Y. X plus Y karena ini kan ditambah X tambah Y. Kita harus memerlukan satu memori lagi. Setelah itu I sama dengan 1 plus 1. Kenapa bisa 1 plus 1, Ibu? Nah, karena tadi ini udah satu perulangan, kan kembali lagi ke perulangan awal. Berarti kan I ditambah 1 langkah lagi. Terus 1 langkah lagi dan seterusnya sampai dengan habis. Go to 2 berarti di sini kita lakukan kondisi if I lebih dari N, then go to 9. Ketika I itu lebih dari N, atau semisal kita N-nya itu 10. Ketika I-nya sudah 11, berarti I lebih besar daripada N, berarti kita menyudahi program tersebut. Tetapi kalau kita mulai dari 1, diulang looping ini. 2, berarti kan di sini 2 dapat dari I ditambah 1. Berarti kan 1 ditambah 1 lagi, berarti 3. 3 kurang dari N kan, berarti kan N-nya karena 10 ya tadi ya. Sehingga ulang lagi. Ketika posisinya I-nya ini sudah ke 10, 10 tambah I, berarti kan 11. Sedangkan N-nya 10, 11 lebih dari 10, betul kan? Kondisi ini betul, maka dia langsung ke 9N. Selesai, begitu ya. Ini adalah sedikit penggalan program untuk penjumlahan array ini atau matriks. Nih, langkah-langkahnya yang pertama perhitungannya berarti ini ada 1 langkah. 1 langkah. Yang kedua kita punya hal yang baru ini, namanya N. Kenapa ini ada N seperti ini? Bu, kalau if kan bukannya tadi dihitungnya 1 ya Bu ya. Tetapi kalau ini N ya Bu. Nah, di sini diperhatikan. If kondisi di sini adalah di dalam perulangan for yang dimana dia harus dicek per kalinya atau setiap kali dia looping ya. Incrementnya dia dihitung terus sehingga di sini dia bernilainya N, akan dieksekusi setiap iterasi. Jika iterasinya N, maka instruksi yang dieksekusinya N kali ditambah dengan eksekusi kondisi 1 kali. Kondisi kebalikan tadi, kondisi kan if kan 1 kali, tetapi dia per kali N, 1 ditambah N. N-nya ini berapa kali dia melakukan kondisinya. Nah, setelah itu ini N-nya. N-nya apa? Body of loop biasanya. Body of loop, di mana body of loop itu isinya ini, di dalam kondisi loop-nya. Kan for apa kondisinya, do apa aksinya, begitu kan? Jadi di sini N itu body of loop, di mana dia berisi tadi ada 4 instruksi, di mana X menyimpan array A, Y menyimpan array B, Z menyimpan array C, dan di sana ada operator aritmatika penjumlahan, begitu ya. Ini nilainya I sama dengan I plus 1. Bu, ininya kok jadi 2N ya Bu ya? Ingat, ini berada di mana? Iterasi kan dia selalu diulang-ulang sehingga dia nilainya apa? N ya, bukan satu-satu lagi tapi nilainya N karena dia diulang terus. Dia kan sebetulnya part of ini, perulangan ini gitu. Kita cek ya. Total waktu tempuh untuk fragmen di atas adalah ya, berarti rumusnya adalah B dikali N. B itu body of loop dikalikan dengan N ditambah ya N plus 1 ya kali N plus 2N. Oh ya, plus 2N dulu. 2N dapat dari mana? Di sini. Kan B body of loop, B kali N itu banyaknya body of loop ya kan? B kali N. Setelah itu cek 2N dapat dari sini 2N-nya.
Cek lagi, N plus 1. N plus 1 itu yang mana, Bu? Nih, kan dia dieksekusi sekali setiap iterasi N. Berarti kan, kok bisa ditambah 1, Bu? Ingat, if kondisi, ya, jam kondisional jam, ya kan, 1, ya. If itu 1. Jadi N plus 1 ditambah 1. 1 ini inisiasinya atau inisialnya. Yang pertama, I sama dengan 1. Sehingga, dia jadi B kali N. B-nya berapa? B body of loop-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 prosedur. Bu, kok bisa ngitung 4 itu dari mana sih, Bu? Cek. 1, 2, 3, 4. Ini body of loop kan yang dimiliki oleh N. Ketika N dia melakukan iterasi increment terus-menerus, dia pasti melewati ini. Begitu kan? Jadi dia 4 dikali N, berarti 4N, ya kan? Ditambah 2N, di plus N plus 1 plus 1. Jadi di sini 2 plus N. Bu, kok bisa 2 plus N? Ingat, di sini kan N plus 1 plus 1. Berarti N, ya kan? N plus 2. 2 plus N, B plus 3. Di mana B terdiri dari 4 langkah. Berarti kan kalau kita satu persatu ya, Bu, kok bisa dapat ini tuh dapat dari mana sih, Bu? Caranya bagaimana? Nah, ini Ibu jabarkan saja. 2N ditambah N, berarti kan kalau kayak gini, berarti kan 2N ditambah N berapa? 2N ditambah N, 3N. Ya kan? Setelah itu, 1 tambah 1, 2. Ya kan? B-nya tetap. Karena ini kita lakukan komutatif atau kalau di sini dibuat distributif, kalau di sini disederhanakan menjadi seperti ini. Jadinya kan 2 tambah BN ditambah 3N. Dapat dari B kali N, ya kan, BN ditambah 3N, ini tambah ini, ditambah 2 itu ini. Sehingga 2 plus N, B-nya tadi berapa? Ada 4, berarti 2 plus N, 4 tambah 3, berarti 7N. Sehingga di mana maka didapatkan 2 tambah 7N atau 7N plus 2. Karena yang dilihat ordernya itu adalah order yang memiliki nilai N ini. Berarti ini ordernya baru order pertama karena pangkatnya nggak ada. Berarti pangkat 1 kan artinya, jadi dia di order pertama. Bu, kalau 7N kuadrat berarti ordernya berapa? Ordernya 2. Untuk mendeteksi kenapa ordernya 2, Bu, berarti nanti ada 2 kali perulangan pastinya di situ. Dalam hal pemanggilan fungsi, untuk menghitung langkah pada pemanggilan fungsi dalam algoritma adalah waktu sama dengan jumlah argumen fungsi. Jadi didapatkan kalau kita menghitung program ini dimasukkan ke laptop teman-teman atau komputer teman-teman akan menghasilkan waktu yang berbeda-beda, tidak bisa dimodelkan secara matematika, sehingga kita memerlukan model matematika untuk menghitung waktu tempuhnya berupa jumlah argumen fungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengeksekusi algoritma ini memerlukan waktu tempuh sebanyak 7N plus 2 atau 2 plus 7N. Begitu. Dalam hal ini kita akan mengacu pada sintak gaya bahasa C. Artinya, tipe data array dan structure dikategorikan dalam pass by reference dan variabel primitif sebagai pass by value. Contoh di sini, apa sih, Bu? Berarti perbandingan antara komputer compiler nyata dengan RAM yang kita lakukan, atau RAM dalam prosesor komputer teman-teman masing-masing. Kalau RAM ada perhitungan A sama dengan B plus 1. Ini dihitungnya satu langkah. Ini RAM ya. Menghitungnya menggunakan apa? ISP. Instruction Set of Procedure. Berarti kan 1. Dia kan ada 1 operasi aritmatikanya. Kalau komputer nyata ini nggak 1 langkah. Tetapi mungkin teman-teman yang mendapatkan mata kuliah sistem operasi ataupun ORCOM pernah mengenal yang namanya bahasa assembly, di mana laptop kita, komputer kita, dan beberapa peralatan elektronik yang ada di sekitar kita itu menggunakan bahasa assembly, di mana load B sama dengan R1. Jadi kita load memori dulu ke register 1 untuk menyimpan B. Load C ke R2. Load C ya
load C ke R2, ke register 2 untuk menyimpan C-nya. Add R2, R1 ke R3, R2, C, R1, B ke R3. R3-nya ini berarti kan hasil dari load B dan load C. Store R3 ke A. A ini adalah main memory. Nanti ditampilkan ke terminal teman-teman masing-masing. Total langkahnya 4. Jadi ini ya perbedaannya antara RAM dan komputer nyata itu perhitungan perbandingannya untuk menghitung waktu tempuh itu bagaimana. Strategi umum analisa algoritma, model matematika yang paling sederhana yang dapat kita pakai sebagai model untuk menerapkan strategi analisa algoritma adalah dengan memakai suatu fungsi Tn. Fungsi Tn adalah waktu tempuh maksimum algoritma, misal A, yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah dalam RAM untuk setiap input instance berukuran N. Jadi, sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa langsung personal chat ke Ibu atau chat di grup ya. Terima kasih. Untuk absensi, tugas nanti akan Ibu share di Kolino. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.